Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sumber Edukasi. Kali ini kita akan membahas mengenai soal P3K, yaitu paradigma tentang PJOK. Jadi ini untuk P3K PJOK. Pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu disebut A. Pendidikan olahraga, B. Pendidikan jasmani, C. Pendidikan kesehatan, D. Pendidikan jasmani dan kesehatan. Jawabannya adalah pendidikan olahraga. Untuk penjelasan di slide selanjutnya ya. Oke, kita bahas mengenai pendidikan olahraga. Untuk pendidikan olahraga sendiri merupakan pendidikan yang membina anak agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pembelajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh hasil akhir yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, ciri-ciri pelatihan olahraga bisa menyusup ke dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan jasmani. Pada hakikatnya merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu baik dalam hal fisik, mental, ataupun emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai suatu kesatuan utuh, makhluk total daripada hanya menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Pada kenyataannya, pendidikan jasmani adalah suatu bidang kajian yang sungguh luas. Titik perhatiannya adalah peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi, penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya. Hubungan dari perkembangan tubuh fisik dengan pikiran serta jiwanya, fokus pada pengaruh perkembangan fisik terhadap wilayah pertumbuhan dan perkembangan aspek lain dari manusia, itulah yang menjadikannya unik. Selanjutnya adalah mengenai pendidikan kesehatan. Adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, baik fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Secara umum, tujuan dari pendidikan kesehatan adalah mengubah perilaku individu atau masyarakat di bidang kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan adalah kecuali A. Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. B. Menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang C. Menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari sesuai dengan syarat kesehatan. Yang D adalah program yang disediakan untuk mencapai prestasi yang optimal. Sini pendidikan kesehatan berarti otomatis harus ada sehatnya. Berarti di sini yang ada sehatnya adalah ABC. Jadi yang salah adalah yang D. Jadi jawabannya program yang disediakan untuk mencapai prestasi yang optimal. Pendidikan kesehatan bertujuan untuk A. Meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat. Yang kedua, menanamkan dan membina nilai serta sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang ketiga, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, serta perawatan kesehatan. Dalam proses pendidikan kesehatan terdapat 3 persoalan pokok, yaitu A. Input, proses, output,
B. Jasmani, rohani, spiritual. C. Perilaku, kesehatan, kebugaran. D. Pendidikan, peserta didik, keluarga. Jawabannya yaitu A. Input, proses, output. Kita lihat penjelasannya di slide berikut. Dalam proses pendidikan kesehatan terdapat 3 persoalan pokok. Yang pertama adalah masukan atau sering disebut juga dengan input. Dalam pendidikan kesehatan menyangkut sasaran belajar yaitu individu, kelompok, dan masyarakat dengan berbagai latar belakangnya. Yang kedua adalah proses, yaitu mekanisme dan interaksi yang terjadinya perubahan kemampuan serta perilaku pada diri subjek belajar. Dalam proses pendidikan kesehatan terjadi timbal balik berbagai faktor antara lain pengajar, teknik belajar, dan materi atau bahan pelajaran. Yang ketiga adalah output atau keluaran, merupakan kemampuan sebagai hasil perubahan, yaitu perilaku sehat dari sasaran didik melalui pendidikan kesehatan. Selanjutnya, tujuan pendidikan jasmani dengan olahraga, yaitu pendidikan jasmani disesuaikan dengan kemampuan anak, sedangkan olahraga untuk mencapai prestasi optimal. B. Pendidikan jasmani adalah program yang dikembangkan sebagai sarana membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan olahraga untuk mencapai prestasi optimal. C. Pendidikan jasmani untuk dilombakan, sedangkan olahraga untuk pembelajaran. D. Pendidikan jasmani untuk prestasi, sedangkan olahraga untuk latihan. Jawaban yang benar adalah B. Pendidikan jasmani adalah program yang dikembangkan sebagai sarana membentuk pertumbuhan dan perkembangan totalitas subjek, sedangkan olahraga untuk mencapai prestasi optimal. Jadi jasmani itu hanya untuk totalitas subjek, sedangkan olahraga itu untuk prestasi, intinya ke situ. Oke, berikut penjelasan mengenai perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Yang pertama, mulai dari tujuan. Untuk pendidikan jasmani dikembangkan sebagai sarana untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan subjek, sedangkan olahraga untuk sarana mencapai prestasi optimal. Selanjutnya mengenai orientasi. Untuk pendidikan jasmani, orientasinya adalah kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan subjek. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, yaitu orientasinya pada suatu program latihan untuk mencapai prestasi optimal. Dan untuk perbedaan yang ketiga, yaitu meliputi materi. Untuk pendidikan jasmani, materi perlakuan tidak dapat dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, untuk mencapai prestasi optimal, materi latihan cenderung dipaksakan. Selanjutnya, perbedaan yang keempat, yaitu lamanya perlakuan. Lamanya aktivitas pendidikan jasmani dilakukan dalam pendidikan jasmani tiap pertemuan dibatasi oleh alokasi waktu kurikulum. Di samping itu juga disesuaikan dengan kemampuan organ tubuh subjek. Jadi tergantung sama peserta didik itu sendiri. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, lamanya itu dilakukan dalam latihan olahraga cenderung tidak dibatasi, jadi tidak terbatas, agar individu dapat beradaptasi dengan siklus pertandingan. Aktivitas fisik dalam latihan harus dilakukan untuk mendekati kemampuan optimal. Selanjutnya yang kelima, perbedaannya yaitu frekuensi perlakuan. Untuk pendidikan jasmani, biasanya dapat dilakukan dengan pengulangan 2 atau 3 kali per minggu. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, itu frekuensi latihannya sangat tinggi. Selanjutnya, intensitas pendidikan jasmani itu disesuaikan dengan kemampuan organ tubuh subjek. Sedangkan untuk pendidikan olahraga,
di ambang zona latihan. Jadi harus dapat dilakukan melebihi kemampuan optimal. Selanjutnya, untuk peraturan, pendidikan jasmani tidak memiliki peraturan, sedangkan untuk pendidikan olahraga memiliki peraturan yang baku. Oke, berikut penjelasan mengenai perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga di bidang 1. Berjalan. Untuk pendidikan jasmani, berjalan merupakan pembelajaran yang ditujukan pada usaha untuk membentuk sikap dan gerak tubuh yang sempurna. Sedangkan untuk olahraga, berjalan merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik, di mana berjalan dapat dilakukan dengan teknik secepat-cepatnya. Selanjutnya, cabang olahraga lari. Untuk pendidikan jasmani, bisa berupa teknik, di mana tekniknya di sini ada lari zigzag, lari kijang, lari kuda, dan beberapa teknik lainnya. Sedangkan untuk pendidikan olahraga, di bidang cabang atletik, lari bisa dilakukan untuk mencapai prestasi optimal. Selanjutnya, untuk cabang olahraga lompat. Untuk materi lompat di bidang pendidikan jasmani dimaksudkan untuk dapat mengembangkan keterampilan gerak lompat dengan baik. Sedangkan untuk cabang olahraga, lompat merupakan salah satu nomor dalam cabang atletik. Oke, selanjutnya bidang lempar di sini untuk pendidikan jasmani biasanya ada beberapa teknik, ada lempar bola, ada lempar sasaran, dan lempar lainnya. Sedangkan untuk cabang olahraga adalah merupakan cabang atletik yang dilakukan untuk mencapai prestasi optimal. Manfaat pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah A. Memenuhi kebutuhan peserta didik akan kesehatan. B. Mengenalkan guru pada lingkungan dan potensi diri. C. Menyalurkan energi yang berlebihan. D. Menanamkan keterampilan prestasi akademik. Jawabannya adalah yang C. Menyalurkan energi yang berlebihan. Penjelasannya di slide berikutnya. Oke, berikut dipaparkan mengenai manfaat pendidikan jasmani dan olahraga serta kesehatan. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan peserta didik akan gerak. Yang kedua adalah mengenalkan peserta didik pada lingkungan dan potensi diri. Yang ketiga adalah menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Dan yang keempat adalah menyalurkan energi yang berlebihan.